Mungkin di antara teman-teman semua mempunyai trafo di rumah yang sudah tidak dipakai, entah trafo dari mini combo maupun trafo dari booster. Yang penting trafo bukan milik tetangga ya, bisa kena marah nanti. Hehehe. Ini input tegangan saya menggunakan sebuah aki 12 volt 3 ampere. Mungkin di antara teman semua ada yang suka dengan dunia elektronik, maupun bagi pemula tertarik dengan dunia elektronik. Terima kasih sudah klik video ini. Silahkan subscribe bagi teman-teman yang baru menonton channel ini. Aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Ini trafo menunjukkan tegangan 210, itu input dari PLN atau tegangan masuk dari listrik PLN 220, dan ini kabel warna putih. Ini tegangan keluar atau output, mengeluarkan 14 volt. Secara umum kabel dengan warna yang sama itu tegangan keluar, dan warna kabel yang berbeda itu biasanya input atau sumber tegangan masuk. Karena trafo ini nggak ada tulisan sama sekali, yakni caranya dicoba satu persatu atau one by one. Lampu yang saya pakai yakni lampu LED 5 watt. Oke, kita langsung saja. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat mudah, bahkan sangat mudah untuk didapatkan. Khususnya trafo bisa mencari di gudang masing-masing. Hehe. Kemudian bahan selanjutnya yakni ada sebuah transistor. Ini transistor tip 3055, itu kodenya tip 3055. Ini jenis NPN dan sudah saya pasang dioda, yakni dioda 1 ampere kode N4007, nilainya 1 ampere. Yang ada gelangnya itu menunjukkan kation atau tegangan positif. Kemudian yang sebelah kanan itu atau yang nggak ada gelangnya itu anion, tegangan negatif, yakni tegangan mengalir dari anion menuju kation. Ini jangan sampai terbalik ya. Transistor ini sendiri juga memiliki 3 kaki, yakni yang kaki pertama basis itu transistor menghadap ke atas ya teman-teman. Ada elko juga, ini 25 volt sama 2200 mikrofarad. Ada transistor, dioda sama elko. Kemudian ini saklar sudah saya siapkan serta sedikit kabel. Ada juga kapasitor, ini 103 nanofarad. Transistor menunjukkan atau tulisan di atas, ini kaki yang tengah kolektor, kemudian kaki yang paling kanan itu emitor. Karena kabel ini warnanya putih semua, jadi harus dicoba satu persatu. Karena nggak ada tulisan mana yang 0 dan 14 volt dan mana 220 juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi harus dicoba satu-satu. Bila yang satu ini nggak nyala, tinggal dicoba satunya lagi karena nggak ada pilihan lain ya. Hehe. Lebih mudah lagi bila trafo ini ada tulisannya, atau bila menginginkan trafo yang baru atau membeli trafo baru itu lebih mudah lagi untuk merakitnya ya teman-teman. Elko saya pasang, ini yang negatif dipasang di kaki emitor pada transistor. Kabel putih dari trafo salah satunya masuk ke kolektor pada kaki transistor. Kemudian langkah selanjutnya, ini kabel input tadi ada merah sama hitam. Salah satunya langsung menuju ke output lampu. Ini aki sudah saya siapkan tegangan 12 volt. Kemudian kabel yang warna merah dan hitam, itu yang warna hitam langsung keluar ke lampu.
Kemudian kabel warna merah dari lampu, karena lampu juga kabelnya warna merah dan hitam sama dengan trafo. Kabel merah dari lampu menuju ke basis transistor. Jangan lupa dikasih kapasitor, karena kapasitor itu non polar, jadi masangnya boleh bolak-balik, gak ada kutubnya, jadi bebas kalau non polar itu. Kecuali elko itu bipolar, mempunyai 2 kutub, jadi nggak boleh terbalik untuk pemasangannya. Kemudian input tegangan ini menuju ke elko yang positif ya teman-teman, karena yang negatif masuk ke transistor. Masa dari input tegangan yakni aki menuju ke kaki emitor pada transistor, ini jadi satu sama elko. Nanti ada skema akan saya berikan pada video kali ini. Silahkan ditonton video ini sampai selesai, jadi satu-satu akan saya jelaskan ya teman-teman. Kita periksa dulu. Ini kabel warna hitam dari trafo menuju ke kaki positif dari elko, jadi jangan sampai kebalik. Seperti ini misalnya, kalau nggak nyala ya tinggal satunya lagi, seperti saya katakan di awal tadi. Kalau nggak menyala ya tinggal kabel satunya lagi, karena nggak ada pilihan yang lain. Berbeda pula bila ada tulisannya teman-teman. Untuk input tegangan yang positif menuju elko, kemudian yang negatif dari aki menuju ke transistor kaki emitor, posisinya sebelah kanan atau paling ujung kanan transistor, tulisannya atau kodenya menghadap ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti dari lampu itu dikasih kapasitor. Jadi kapasitor di sini berfungsi untuk ketika lampu dinyalakan atau switch dimainkan, itu langsung disuplai atau tersimpan tenaga atau tegangan yang ada pada kapasitor ini sendiri. Bila nggak pakai kapasitor itu juga menyala, namun harus sumber tegangan yang besar. Bila baterai berkurang, ini 12 volt, bila kurang dari 12 volt, kalau nggak dipasang kapasitor nanti nggak akan langsung menyala. Ini saya pasang kapasitor, meskipun tegangan dari aki berkurang seiring pemakaian langsung menyala. Jadi kapasitor di sini berfungsi untuk penyimpan tenaga atau penyimpan tegangan selain dari elko. Kalau elko input tegangan sebagian disimpan di elko itu sendiri, dan yang output disimpan di kapasitor. Ini saya coba pakai lampu 1, transistor lumayan panas. Kita coba saja menggunakan 2 lampu. Apakah bisa mengurangi dari panasnya transistor ini? Sebenarnya transistor itu panas ketika lampu dinyalakan, itu kalau nggak terlalu panas juga nggak apa-apa, masih batas aman untuk transistor itu sendiri. Untuk pemasangan lampu dengan 2 lampu ini di paralel seperti ini. Jadi paralel itu kalau lampunya satu mati, yang satu masih menyala. Kalau di seri satu mati, semuanya juga mati ya teman-teman. Rangkaian seri dan paralel saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ini juga, atau bila ini masih panas, kasih saja heatsink atau pendingin pada transistornya. Itu pendingin juga bekas dari mini combo. Sini serba bekas semua ini. Ya nggak semua sih, rata-rata lampu beli ya, nggak bisa cari yang bekas. Ini sudah menyala, sangat terang sekali. Jadi skemanya seperti ini teman-teman. Inverter 2 lampu,
dua lampu. Input tegangan 12 volt. Jadi bisa kurang dari 12 volt, 8 volt masih bisa menyala dari aki ini. Misal aki tegangan semula 12 volt dan berkurang dari 12 ke 8 volt itu masih menyala. Bahan yang dibutuhkan yakni trafo, ini bekas mini kompo, nggak ada tulisan sama sekali, jadi harus dicoba satu persatu seperti dalam video tadi. Kemudian kapasitor 103 nanofarad, elko 25 volt, ini 220 mikrofarad ya tulisannya. Yang benar 2200 mikrofarad. Kemudian 2 buah lampu plus fitting, aki dan transistor tip 3055 NPN. Bisa juga memakai transistor tip 41C. Ini sebuah transistor, basis, kolektor, emitter dulu. Ini kolektor. Kemudian di sini ada sebuah trafo. Ini misalnya saja teman-teman, semoga saja sampai di sini teman-teman bisa memahami. Ini 0 dan 220V. Kemudian dari 0, dari 14 volt itu menuju ke kolektor. Yang 0 dari output sebuah trafo menuju ke kaki emitor. Dari kaki emitor ini ada sebuah elko, elektrolit kondensator, seperti ini gambarannya. Kemudian menuju ke sebuah lampu, tegangan keluar menuju ke lampu, seperti ini gambarannya. Ini yang basis langsung dari lampu tadi ya teman-teman. Lampu ini bila dua lampu ya langsung di paralel saja, gambarannya seperti ini. Kemudian yang plus menuju ke elko. Dari salah satu input tegangan baik yang merah maupun yang hitam, dicoba salah satu menuju ke kaki kolektor. Ini 12 volt dari aki. Ini ada yang kurang ya teman-teman. Ini ada C1 kapasitor, kemudian C2 elko, posisinya di sini. Ada dioda yang belum saya pasang atau bahan yang belum ditambahkan. Dioda N4007 1 ampere. Posisinya di transistor ya. Dari emitor menuju ke basis. Ini gelang berada di sebelah kiri. Menuju ke kaki basis transistor. Ini kation atau tegangan positif. Dan anion itu tegangan negatif. Meskipun negatif itu juga tegangan ya. Kalau nggak ada satu nggak bisa untuk menyalakan sebuah lampu atau alat ini bisa bekerja. Oke, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat ya bagi yang hobi dengan elektronik maupun bagi pemula yang ingin belajar. Kita belajar bersama-sama. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.